Coba deh, sekarang kamu bayangin kucing oranye. Terus sekarang, coba kamu hapus bayanganmu tentang kucing oranye. Nah, ini kemungkinan nggak bakal berhasil, sob. Karena begitu kucing oranye muncul di pikiran kamu nggak mungkin bisa ngilanginnya dengan sadar dari pikiran kamu. Dan semakin kamu mencoba untuk menyingkirkannya, maka dia akan semakin bertahan. Perumpamaan tadi itu cocok banget buat ngegambarin kenapa emosi negatif dalam diri kamu itu susah banget buat hilangnya. Emosi negatif itu contohnya kayak stres, sedih, marah, depresi, bosan, dan lain sebagainya. Kucing oranye tadi itu melambangkan emosi negatif kamu, yang semakin kamu berusaha untuk ngebuangnya, justru ia akan semakin bertahan. Nah, konteks ini tuh juga berlaku dalam hal kebahagiaan. Semakin kamu mencoba untuk bahagia, maka semakin kamu dijauhkan dari bahagia itu. Ya, begitulah kiranya the backwards law, atau hukum kebalikan, yang dicetus oleh filsuf Alan Watts. Hukum kebalikan mengusulkan bahwa semakin kita mengejar sesuatu, semakin kita mencapai kebalikan dari apa yang sebenarnya kita inginkan, dan kita juga akan semakin kecewa dengan hal itu. Atau sederhananya, semakin keras kita mencoba, semakin kecil kemungkinan kita akan berhasil. Di sisi lain, ketika kita berhenti mencoba, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Agak ekstrim sih memang statementnya ya. Tapi apakah benar selalu seperti itu? Berarti kita nggak boleh berusaha sama sekali dong. Dan emang gimana sih yang dimaksud dengan mendapatkan sesuatu dengan tidak berusaha mendapatkannya? So, simak video ini sampai habis ya, biar kamu dapat keseluruhan insight-nya. Jadi, gimana kita bisa ngedapetin apa yang kita mau tanpa berusaha itu mungkin terlihat seperti cara yang mustahil dan tidak masuk akal untuk dilakukan. Terutama di dunia di mana kita terbiasa berjuang dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Menurutku, permasalahan ini muncul dari pemahaman ekstrim yang tersebar di masyarakat. Pemahaman yang aku maksud itu seperti anggapan bahwa memperoleh hal-hal eksternal, seperti uang, pada dasarnya akan membebaskan kita dari rasa kekurangan. Hukum kebalikan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang terjadi itu justru sebaliknya. Rasa kekurangan yang kita alami, itu tuh adalah hasil dari ketidakpuasan yang kita rasakan. Jadi bukan karena kita nggak punya uang, tapi lebih tepatnya karena kita tidak puas dengan apa yang sebelumnya kita udah punya. Jadi dalam hal ini, kita tuh nggak puas sama jumlah uang yang sebelumnya kita udah punya. Dan semakin besar rasa ketidakpuasan kita, semakin besar pula perubahan yang perlu kita lakukan. Dan ketika kamu ngerasa kapasitas diri kamu nggak sepadan dengan perubahan besar yang harus dilakukan, itu tuh bisa bikin kamu insecure dan nggak mau untuk ngelakuin perubahan itu. Karena baru di pikiran aja udah capek duluan. Jadinya mager deh. Misal nih, kamu ingin jadi miliarder, dan kamu juga pengen banget buat sampai di titik itu. Tapi kamu juga sadar untuk menjadi miliarder itu perlu usaha mati-matian. Kerja sana-sinilah, punya bisnis ini itulah, dan banyak lagi. Terus kamu ngeliat ke dalam diri kamu sendiri, yang saat ini mungkin masih rebahan sambil scroll sosmed gitu. Dan akhirnya kamu mikir, dengan diri kamu yang saat ini kayaknya nggak bakal bisa deh keinginan itu tercapai. Jadinya, kamu malah nggak ngapa-ngapain deh. Nah, menurut Schopenhauer, kehendak atau keinginan itu adalah usaha yang tidak logis, tanpa arah, dan terus-menerus akan menyebabkan kita menjalani kehidupan penderitaan yang tidak dapat diakhiri dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena keinginan doang nggak bakal cukup buat bikin kamu jadi miliarder kan? Jadi, terima ketidakpuasanmu dan kamu akan merasa sempurna. Sebaliknya, cobalah untuk menjadi sempurna, maka kamu akan merasa tidak sempurna. Sama halnya seperti semakin kamu panik untuk tetap bisa mengapung di atas permukaan air, maka kamu hanya akan membuat diri kamu tenggelam. Tetapi, ketika kamu tenang dan membiarkan diri kamu untuk menyesuaikan pergerakan di dalam air, maka kamu akan mengapung di permukaan. Ketika kita berhenti berusaha menjadi kaya, kita akan hidup berkelimpahan karena kita puas dengan apa yang kita miliki, dan apapun di atas itu adalah bonusnya. Jadi, satu-satunya cara untuk memiliki apa yang kita inginkan adalah dengan tidak menginginkannya. Dan itulah yang diajarkan hukum kebalikan atau backwards law kepada kita. Menyadari cara kerja hukum kebalikan ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berusaha keras, atau tidak boleh memiliki ambisi, atau juga tidak pernah mengejar perubahan. Namun, hukum kebalikan ini mengajarkan kita untuk tidak tertipu
dengan gagasan bahwa pengejaran atas kebahagiaan akan membawa kebahagiaan itu sendiri. Ini justru sebaliknya. Dan dengan pengetahuan itu, kita juga dapat memasuki kondisi bahagia tanpa harus menginginkan sesuatu terlalu berlebih. Karena seperti yang dikatakan Alan Watts, misteri kehidupan bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Nah, itu tadi adalah cara untuk mendapatkan sesuatu tanpa perlu melakukan pengejaran apapun. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.